Sebagai pemula atau newbie saran saya jangan terlalu termakan lah ya istilahnya rekomendasi tanpa dasar data atau sebagainya. Jadi tetap kalaupun lihat ada rekomendasi saham harus cross check teknikalnya. Dan apalagi newbie dan masih pusing dengan dunia analisa teknikal, kayaknya saya memang lebih menyarankan nyicil untuk long term daripada untuk trading. Di saat seperti ini risikonya besar. Kecuali teman-teman mau sabar trading di saham-saham blue chip. Itu alternatif terbaik dari kacamata saya untuk newbie, tapi dia mau trading di masa-masa seperti ini boleh, tapi di saham-saham itu tadi blue chip aja. Sebisa mungkin hindari saham-saham third apalagi yang kita sebut saham gorengan, itu sebisa mungkin hindarin yang seperti itu untuk trading. Jadi boleh trading di masa pandemi seperti ini, di masa bursa yang seperti ini, tapi syaratnya sebisa mungkin usahain di saham blue chip. Jangan jadikan alasan, oh modalnya sedikit nih, nggak beli, nggak mampu. Kalau udah terpentok modal kayak gitu, biasanya mereka akan lebih mengarah ke saham-saham gorengan. Dan banyak sekali DM-DM yang masuk di ngerti saham, mereka endingnya nyangkut. Jadi ya bingung juga mau jual cut loss mereka nggak mau atau mau dibiarin sampai bahkan mungkin sahamnya tidur, itu takutnya di situ. Jadi boleh trading tapi ingat di saham-saham blue chip. Blue chip juga udah lumayan kok ya, lumayan affordable nggak sih? Sekarang kan koreksinya udah lumayan juga ya Mbak Friska ya. Banget, Nah, banget tuh banget. kan. Nah, Itu kalau ibaratnya seandainya sekarang kita beli barang-barang branded di harga yang murah untuk saat ini. Trading enak, long term invest pun enak. Kapan lagi ya terjadi situasi itu seperti dia. sekarang? Terakhir kan 2008 yang parah itu. Bener, kapan lagi? Berarti itu sudah 12 tahun berlalu ya, sekarang udah 2020. Nah, kalau misalnya saat ini nih komposisi kan ada first liner, second liner, ada third liner, ada blue chip gitu ya. Nah, kalau third liner kan tadi harap dihindari, tapi kan ada juga yang menarik nih saham-saham lapis 2 nih yang bikin gregetan tapi ternyata cuannya juga gede. Nah, kalau seandainya kita Iya. atur komposisi nih untuk saat ini sebaiknya seperti apa sih men-challenge gitu ya untuk punya blue chip juga punya second liner juga nih Mbak Friska? Iya. Ya, buat investor normal, kalau mereka memang pengen ngerasain punya saham-saham second liner ya. Tapi, kalau dari bobot, buat pemula apalagi ataupun, investor-investor yang masih merasa belum punya jam terbang tinggi di, market Indonesia, itu saya sarankan 20% ajalah kalau mau uang kita atau modal kita di-trading-kan di saham-saham non blue chip sebisa mungkin. Itu kalau dari saya pribadi, dari pengalaman itu 20% aja kalau kita cuma mau entah testing lot mungkin di saham-saham gorengan atau mungkin di second liner. 80% sebisa mungkin taruh aja di saham-saham blue chip. Oke, 20-80 ya komposisinya ya. Nah, perlu Ya. nggak sih kayak memang ini ke portofolio yang high risk gitu ya, artinya adalah high risk. Nah, untuk dari teman-teman yang sering menghubungi ngerti saham nih perlu nggak sih kita siapkan juga cash gitu? Karena ada yang mengatakan bahwa cash is the king gitu, sehingga jadi agak takut-takut untuk masuk ke masa sekarang gitu. Tapi kalau pandangan dari ngerti saham seperti apa? Justru jangan takut di masa sekarang, ataukah seperti apa nih sebaiknya nih momentum untuk bisa memanfaatkan momen pastinya? Kalau sekarang takut boleh, tapi kita harus tetap optimis. Kita sebagai investor ya pasti harapannya kan optimis ya di masa depan. Tapi kalau cash ya pasti wajib kita harus ready cash. Selain untuk bisa meng-average down, misal nanti ada saham-saham yang kita beli kemudian turun, itu juga bisa jadi buying power kita ketika nanti mungkin recovery ekonomi udah mulai dirasakan. Nah, kalau sekarang saat ini ya uh, jangan sebisa mungkin ya jangan sampai full 100% juga pegang cash di saat seperti ini masih banyak yang belum rebound, masa kita mau diemin doang, itu kayaknya sayang banget gitu lihat saham-saham yang bagus harga belum rebound ya jangan didiemin, nyicil lah dikit-dikit nggak masalah, jangan terlalu terpaku dengan statement cash is the king. Untuk saat ini nyicil boleh, nggak usah terlalu takut, kita sebagai investor kan udah punya analisa, udah bisa belajar manajemen risiko. Semua eksekusi atau semua keputusan yang kita lakukan dalam dunia investasi pastinya kan kita udah nantinya akan tahu ke depannya nanti apakah akan menambah jumlah porsinya atau saat ini sebaiknya berapa persen dulu dari total modal saya. Yang penting sebisa mungkin jangan sampai ketinggalan momen momen seperti saat ini.